Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran wa ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Bidayah yang saya muliakan. Kita berada di bulan haram, bulan Rajab, salah satu dari 4 bulan suci yang Allah menyebutnya sebagai Syahrul Haram, bulan haram, bulan suci. Yang dimaksud dengan kesucian bulan-bulan ini atau disebut dengan bulan haram dijelaskan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa ja'ala dzamba fihina a'zam wal amal salih wal ajra a'zam. Disebut bulan haram karena dosa yang dikerjakan di dalamnya dibesarkan balasannya. Sementara amal saleh dan pahala juga dibesarkan di dalamnya. Jadi kita disuruh menghafal bulan-bulan Hijriah karena di dalamnya ada 4 bulan suci. Dan barang siapa yang beramal soleh dengan amal yang sedikit, Allah akan besarkan balasannya kalau dikerjakan di bulan haram. Dan bersamaan dengan itu, Allah akan besarkan dosa perbuatan yang dikerjakan di bulan haram. Allah besarkan balasannya. Oleh karena itu, Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan perbuatan haram atau dosa yang dikerjakan di bulan haram besarnya sama dengan perbuatan yang dikerjakan di tanah haram. Tanah haram tanah mana itu, Pak? Ya? Tanah haram tanah mana, Pak? Pak Harto. Tanah haram itu tanah mana, Pak? Tanah Mekah dan Madinah. Jadi kalau disebut Pak Bahrudin mau ke mana? Saya mau ke tanah haram. Maksudnya tanah suci, iya kan? Jadi bulan haram itu bulan suci. Adapun menisbahkan Ramadan ke bulan suci tidak tepat. Yang tepat itu Ramadan adalah syahrul mubarak, bulan berkah, syahrul ta'am, bulan memberikan makan, syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Adapun bulan suci adalah 4 bulan haram, yaitu kata Nabi salasatun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, wa Rajabu Mudhar. Dan salah satu lagi bulan Rajab Mudhar, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, kita berada di dalamnya. Jadi jaga diri kita, keluarga kita dari perbuatan melanggar syariat, karena Allah mengatakan di dalam bulan haram, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram. Apa itu zalim? Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 229. Yang kata Allah, tilka hududullah fala ta'taduha. Ya, kata Allah, itulah batasan-batasan Allah dan jangan kalian langgar batas-batas tersebut. Wa may yata'adda hududallah faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang melanggar batas-batas hukum-hukum Allah, syariat Allah, faulaika humudz zalimun, maka merekalah orang-orang yang zalim. Jadi melanggar syariat Allah di bulan Rajab, di bulan Muharram, di bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah dibesarkan dosanya. Ya. Apakah zalim hanya diharamkan di bulan haram? Takus. Apakah perbuatan dosa hanya haram di bulan haram? Tidak, di setiap saat. Tapi Allah lebih menekankan pengharamannya di bulan-bulan haram. Karena ini bulan yang disucikan oleh Allah.
Maka jaga diri kita, lisan kita, mata, telinga, tangan, kaki, hati dari perbuatan yang Allah nggak suka kita melakukannya. Setiap perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, maka itu adalah kezaliman. Dikerjakan di bulan haram, Allah besarkan dosa-dosanya. Waliyadhan billah. Dan perbuatan amal baik sekecil apapun di bulan haram juga dibesarkan oleh Allah. Lantas kenapa kita masih tergiur dengan keburukan? Kalau besarnya pahala dibesarkan, ya, akal yang sehat akan senantiasa mengambil kebaikan. Mari kita isi Rajab ini dengan kebaikan. Di antaranya salat berjamaah, ya, menuntut ilmu syar'i, membaca Al-Quran, bersedekah. Tidak ada amal khusus bulan Rajab. Yang ada adalah amalan yang kalian biasa kerjakan di bulan-bulan yang lain, yang kalian kemudian bawa di bulan Rajab. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan Pak Nur Hadi. Pak Nur Hamid, barakallahu fikum. Dhabit yang kesabi, silakan. Ahsan, barakallahu fiik. Baik, para jamaah sekalian, kita masuk ke dalam beriman kepada Allah. Masih bab itu, yaitu imanu billah, pada dhabit yang ke-7. Apa itu dhabit yang ke-7? Poin yang ke-7 atau pembahasan yang ke-7 atau rambu-rambu yang ke-7. Penulis kitab mengatakan ad-dhabitu sabi. Poin yang ke-7 adalah usulus syirk tis'atun. Pangkal atau pokok-pokok atau sumber-sumber perbuatan syirik ada 9. Jadi sumber perbuatan syirik ada berapa? Menurut penulis kitab ini, Al-Bidayah fi Ilmi Al-Aqidah, sumber kesyirikan itu ada 9. Apa sih kesyirikan itu, Bapak? Kesyirikan adalah perbuatan memalingkan ibadah kepada selain Allah. Apa saja, Pak, yang kita kerjakan itu, yang itu adalah ibadah, lalu kita tujukan ibadah itu kepada selain Allah, namanya syirik. Antum sholat, ya, menghadap kiblah, Allahu Akbar. Di hati antum, di hati kita kerjakan sholat karena ada saudara kita di rumah. Kalau nggak ada saudara kita, nggak sholat. Ini namanya syirik. Syirik apa? Kecil atau besar? Kecil. Tapi syirik kecil adalah dosa besar di atas dosa-dosa besar. Jadi syirik kecil itu ingin dilihat dan dipuji oleh manusia. Dipalingkan tuh tadinya. Asal ibadah yang mestinya sholat itu hanya kepada Allah, dia kerjakan karena ada makhluk. Diperbagus sholatnya karena ada makhluk. Kalau sholatnya sendirian di rumah, segan-seganan. Kalau di depan orang, Allahu Akbar, luar biasa. Kalau nggak ada yang lihat, kalau sedekah cari yang kumpul, Pak, yang hitam-hitam. Kalau lagi banyak orang, wah, yang merah, lama nariknya, Pak. Ini dia yang merah. Karena orang melihatnya. Jadi kalau sendirian kalian baca Quran tuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Begitu banyak yang lihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena ada CCTV. Ada yang liput. Itu namanya syirik. Jadi banyak perkara syirik nih, Pak, di sekitar kita. Ya, jadi belajar akidah itu, Pak, bukan untuk mengkafir-kafirkan orang lain, tidak sama sekali. Itu fitnah kepada dakwah sunnah. Orang belajar sunnah itu untuk mengetahui petunjuk
sunnah Allah dan sunnah Nabi-Nya, supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Kenapa Allah mengatakan bahwa sumber kesyirikan itu mesti dipelajari? Kenapa Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim? Luqman kepada anaknya, ya bunai, la tusyrik billah, wahai anakku, jangan engkau sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena kesyirikan itu kezoliman yang besar. Jadi kezoliman yang paling besar, Pak, yang dilakukan hamba adalah berbuat syirik. Allah mengatakan pula dalam ayat yang lain, innahu man yusrik billah, sesungguhnya jika seseorang menyekutukan Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, Allah tempatkan dia ke dalam neraka, wa malil zalimina min ansar, tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat syirik ini. Allah berfirman lagi dalam ayat yang lain, ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa berbuat syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah ampuni dosa duna. Duna di sini salah kalau diterjemahkan selain. Yang benar duna di bawah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah ampuni dosa di bawah kesyirikan. Dosa syirik enggak diampuni, Pak, kalau pelakunya sebelum wafatnya tidak bertobat. Antum, saya, kalian riya kepada Allah. Kalau ibadah itu enggak khusyuk kalau enggak ada yang lihat. Enggak benar enggak apa-apa. Tapi kalau ada yang lihat, dibenerin, namanya syirik. Syirik kecil. Yang tadinya ibadah itu hanya kita berikan kepada Allah, kita berikan kepada makhluk. Dalilnya apa? Qul inna sholati, teruskan, wa mahyaya lillahi rabbil alamin la syarikalah. Lihat itu. Katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, nusuk itu sembelihan atau ibadah, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin la syarikalah, hanya untuk Rabb semesta alam, tidak ada yang saya tuju kecuali Allah. Kan kalian dan saya berjanji ini dari SD, kita hafalin tuh surat itu, inna sholati wa nusuki, sebagai doa iftitah, ya atau iya? Kita janji itu. Kita enggak menyekutukan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah apa? Wa ma umiru illa mukhlisina, habis gitu baru wa yuqimus shalah. Allah perintahkan apa yang pertama? Ikhlas dulu dalam beribadah, baru sholat. Yang menunjukkan tauhid, akidah didahulukan dari amal yang lain. Itu asasnya, Pak. Kalian berangkat dari rumah, tadi saya terlambat, Pak, karena di jalanan Cibubur tuh anak muda lagi pada lomba motor, Pak. Jadi saya nungguin dulu dia lewat. Aduh, janjinya mah sama Pak Budi mah sebelum komat saya sampai. Nggak bisa, karena kalau saya jalan, Pak, saya dipepet ntar. Dianggap saya juga ikut-ikutan lomba jadi. Bedanya saya jenggotan aja, Pak. Jadi, waduh, ya udah tunggu dulu sampai dia lewat, la haula wala quwata illa billah. Ya. Ternyata itu yang membuat orang-orang berangkat pagi, Pak. Kenapa banyak anak-anak muda berangkat pagi main motor? Ada orang berangkat pagi naik motor. Akidah, keyakinan. Kan di negeri kita banyak, Pak, keyakinan batil. Kalau pengen sukses, kerja jangan kena matahari. Betul apa betul? Berangkat nggak kena matahari, pulang nggak kena matahari, gitu kan? Kan tuh akidah itu, keyakinan. Sama seperti ada orang yang nggak mau kerja kalau dimulai hari Selasa. Nah, biasa tukang bangunan ini. Pak, kerja, wah nggak bisa kalau Selasa saya. Emang kenapa? Tersial. Keyakinan itu, Pak. Dulu antum kalau garuk-garuk tangan, ada apa ini? Ada pedoku ya gitu ya.
Wah, kupingnya berdenging, ada yang ngomongin. Ada kupu-kupu ini. Ada apa itu? Itu terjadi di tengah kaum muslimin tidak, Pak? Itu kesyirikan, Pak. Bukan semata-mata itu biasa, tidak, itu akidah itu. Dibawa dalam pemahaman ibadah, ibadahnya rusak. Kita belajar ibadah, belajar akidah untuk membersihkan noda-noda syirik dari peribadatan. Antum sekarang sedekah nih, ke tromol tuh, belakangnya Pak Rojab. Gitu. Nggak ada yang ngelihat, sebel. Ya, nyumbang ke masjid kalau nggak dibacain kesel. Itu namanya riya. Sekarang saya mau tanya sama kalian. Infak itu hukumnya apa? Minimal hukumnya. Wajib atau sunnah? Minimal. Sunnah. Sunnah itu definisinya apa? Dikerjakan, berpahala. Ditinggalkan, tidak dosa kan? Tapi apa yang antum cari dari sunnah? Pahala. Loh kalau pahala itu milik Allah, kenapa kesel kalau nggak dilihat sama Pak Rajab tuh tromolnya? Kalau DKM nggak nyebutin, kenapa antum kesel? Ini DKM gimana sih, saya udah nyumbang semen nggak disebut-sebut? Yang antum mau apa? Pahala atau sebutan? Kalau antum ingin sebutan, itulah disebut dengan syirik. Jadi beramal yang mengharapkan pahala atau terjauhkan dari dosa untuk selain Allah, namanya syirik. Itu yang kita bahas. Kata beliau, sumber kesyirikan yang pertama adalah as-sihr. Apa itu as-sihr? Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 102 yang artinya mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada masa Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Al-Qur'an berbicara demikian, Pak. Kata Allah, mereka mengikuti, yaitu sebagian umat Nabi Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Berarti syaitan itu ada nggak, Pak, di zaman Nabi Sulaiman? Iya. Dan syaitan adalah salah satu musuh terbesar para nabi dan rasul. Jadi Allah utus para nabi dan rasul, tapi Allah juga biarkan cobaan yang menimpa para nabi dan rasul dari kalangan syaitan dan manusia. Dan sebagian ulama, dan ini yang saya pegang pendapatnya, bahwa syaitan itu, Pak, bukanlah nama makhluk, tapi sifat jelek yang melekat pada makhluk. Dalilnya apa, Pak, bahwa setan itu bukan makhluk, tapi setan itu sifat? Surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan yang membisikkan was-was di dada manusia. Terakhirnya minal jinnati, yaitu syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Jadi manusia itu, Pak, yang dirinya malas beribadah kepada Allah, suka menentang Allah dan Rasul, maka orang ini disebut syaitan dari kalangan manusia. Ada lagi, Pak, antum pas buka pintu, wah, ada perempuan rambutnya panjang menutupi mukanya. Namanya apa itu? Kuntil anak, gitu ya. Oh iya, terbang, bos. Itu namanya syaitan dari kalangan jin. Bisa dipahami. Jadi mereka ini orang-orang yang hidup di zaman Nabi Sulaiman mengikuti syaitan. Kata Allah, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir. Walakinna syaitana kafaru. Syaitanlah jin-jin yang berakhlak, syaitanlah yang kafir kepada Allah. Kenapa Allah kafirkan syaitan dan jin yang berakhlak syaitaniyah? Terusan ayatnya, yu'allimunan nasa as-sihr. Karena syaitan atau jin yang berjiwa syaitan mengajarkan sihir kepada manusia. Ayat ini, Pak, diambil oleh para ulama akidah dari zaman sahabat sampai hari kiamat. Bahkan Imam Syafi'i menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa tidak terjadi kejahatan dalam dada manusia kecuali syaitan yang berperan. Cuman masalahnya, Pak,
Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita hawa nafsu. Dan jangan kalian memahami hawa nafsu itu pasti jelek, enggak. Antum mau ngaji, itu namanya hawa nafsu tidak? Iya, keinginan. Antum ingin sholat, itu keinginan. Dan keinginan itu disebut hawa nafsu mutmainnah. Antum pengen marah, malas belajar, malas ngaji, malas sholat, nggak mau itu. Namanya hawa nafsu amarah bisu atau hawa nafsu luwamah. Jadi kita punya keinginan, habis ini kita ngopi namanya hawa nafsu mutmainnah, biasa-biasa saja, nggak tercela. Nah, Allah berikan kepada kita hawa nafsu, Pak. Tapi hawa nafsu yang ada di diri manusia lebih dominan kepada keburukan. Jadi ada dua sumber keburukan di seorang manusia. Yang pertama hawa, yang kedua syaiton. Makanya Pak, di bulan Ramadan banyak nggak orang yang nggak puasa dari kalangan kaum muslimin? Padahal setan dibelenggu, kata Nabi SAW. Ya tidak, setan dibelenggu. Kenapa ada orang Islam nggak berpuasa di bulan Ramadan dan dia bukan perempuan haid, anak muda gagah perkasa, minum teh botol Pak siang hari, ada embunnya lagi Pak di sini, ya, coba siang-siang warteg ditutup, kakinya ada kaum muslimin Pak, untung bukan jamaah sini ya, iya kan? Kenapa ada orang nggak berpuasa di bulan Ramadan? Setan diikat, jin diikat, hawa nafsu. Itulah sumber keburukan. Jadi yang pertama kali mengajarkan sihir Pak kepada manusia siapa? Syaitan laknatullah alaihi. Makanya sihir termasuk sumber kesyirikan. Ini udah saya isi nih Pak air Pak. Isinya air. Dan sihir itu kedustaan. Jangan coba-coba kalian mempelajari sihir dan jangan coba-coba kalian mengikuti ajakan tukang sihir. Karena sihir berasal dari syaitan. Tidak ada sihir yang putih, tidak ada. Semua sihir hitam, gelap, kezaliman. Ya pernah di Indonesia ramai ada tayangan orang yang suka masukin jin ke dalam botol. Dan pernah viral ya. Kami diskusi Pak dengan salah satu timnya, rumahnya di Pasar Minggu. Saya tanya, dari mana Anda bisa memasukkan jin ke botol? Dari tirakat. Di mana tirakatnya? Enggak jelaskan sama dia. Ya. Akhirnya ujung-ujungnya kita nafsi-nafsi saja, gitu, nafsi-nafsi saja. Ya jangan, soalnya Anda menjual sebuah stiker Pak. Stikernya harganya 7 juta rupiah. Rumah bebas hantu. Dibeli oleh kaum muslimin. Bukankah ini pembodohan? Dan logika mana yang menerima? Bahwa syaitan bisa ditangkap. Kecuali Nabi yang mulia dan karomah para sahabat. Dan gak bisa diulang. Setiap karomah tidak bisa diulang. Jadi yang bisa diulang apa Pak? Ini yang kita bahas tadi. Yang bisa diulang keistimewaan adalah sihir. Jadi yang bisa diulang-ulang adalah sihir, bukan karomah. Karomah nggak bisa diulang. Umar bin Khattab bisa mendengar pasukan-pasukan yang kalah perang. Besoknya bisa? Nggak bisa, sama sekali-kali aja udah. Demikian pula mukjizat para nabi nggak bisa diulang-ulang. Apakah Nabi Musa bentar-bentar mukul tongkatnya ke batu? Enggak, sekali saja sudah selesai. Nabi bisa menghidupkan orang yang mati, sekali saja sudah. Enggak bisa diulang, ini kan diulang-ulang. Apa itu? Enggak mempan dibacok, Mak. Antum lebih cinta siapa Pak? Orang yang sakti enggak mempan dibacok atau Nabi yang berdarah karena berperang? Antum cinta siapa? Nabi manusia yang dicintai oleh Allah tapi berdarah. Ada orang yang nggak pengen berdarah Pak kena pisau. Nabi kena panah Pak. Para sahabat kena panah, mereka meninggal syuhada jihad. Nabi kelaparan.
Nabi sakit pusing dibekam kepala beliau. Para sahabat berdarah dipanah. Zaman sekarang ada orang yang perang gak pengen luka. Lebih mulia mana orang yang gak pengen luka atau Nabi kita yang mulia yang luka berdarah karena berperang memerangi musyrikin? Lebih mulia mana? Lebih pilih mana? Saya mah lebih pilih Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain. Kata Allah, "Wa ma kafara Sulaiman." Nabi Sulaiman enggak kafir, enggak ada nabi yang mengajarkan sihir, tidak ada. Tidak ada orang soleh yang mengajarkan sihir, tidak ada. Allah membatasi dengan firman-Nya, "Yu'allimuna nasa sihr." Syaitanlah yang mengajarkan sihir. Bisa difahami, Pak? Itu tadabbur ayat 102 surat Al-Baqarah. Kemudian pada pembahasan ayat itu, di akhir ayat itu Allah mengatakan, maka orang-orang yang mengeluarkan sihirnya itu tidak bisa mencelakakan orang lain dengan sihirnya. Jadi antum gak usah khawatir, Pak. Kalau ada orang mengatakan nanti Pak Rajab, kalau anda begini begitu, saya santet ente. Ya, antum gak usah khawatir, Pak. Sihir tidak terjadi menimpa seseorang, ya, kecuali atas izin. Kalau kita kuat, Pak, akidahnya, Pak, tidak ada yang bisa menggoncangkan dada kaum muslimin. Kaum musliminnya udah takut duluan, Pak. Mau tahajud aja ada suara kretek-kretek nggak jadi. Jangan-jangan setan. Tutup lagi, Pak. Padahal mau bertemu dengan siapa kalau tahajud? Allah yang akan kita temui, zat yang menciptakan syaitan. Yang apabila Anda berlindung kepadanya dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah lindungi kita. Tapi kita kalau lewat tempat serem apa? Numpang-numpang jamaah bidayah mau lewat ini. Kita nggak minta mohon kepada Allah, nggak isti'adzah kepada Allah. Jauhlah hati kita, Pak, dari perlindungan kepada sihir. Akhirnya kita doyan sihir, Pak, nonton film sihir. Dan sihir ini sebagai sumber kesyirikan yang pertama, kata beliau. Dan hati-hati anak-anak antum. Sekarang ada film atau video game, itu, Pak, jagoannya gondrong, punya pedang. Pedangnya ini kalah kalau bertempur dengan raksasa. Tapi menjadi menang kalau pedang ini, Pak, ditancapkan di batu atau di pohon. Dalam bahasa akidah namanya zatu anwat. Pohon yang dulu diminta oleh para sahabat. Ya Rasulullah, buatkan kami zatu anwat, sebagaimana Bani Israel meminta kepada Musa. Ternyata, Pak, banyak di sebagian kaum muslimin tabarruk, tahu tabarruk? Ngalap berkah kepada tempat atau sesuatu yang Allah tidak berikan itu sebagai tempat yang berkah. Nah, di film itu, di game itu, si jagoan ini menusukkan itu ke batu. Jadilah pedangnya hebat. Kalah tuh raksasa. Apa namanya kalau bukan kesyirikan? Kenapa dia nggak minta tolong kepada Allah? Ya Allah, aku punya pedang, nggak mampu. Berikan aku kekuatan melawan raksasa itu. Seperti siapa? Daud alaihissalam. Melawan siapa? Jalut. Daud alaihissalam kecil, Pak. Jalut raksasa dengan pedang yang kecil. Ini video ingin mengikuti itu, Pak. Tapi dipelintir supaya nggak tauhid, jatuhin ke syirik. Coba lihat. Sampai hari kiamat itu, Pak, kalau kita nggak bertempur dengan itu, kita akan masuk ke dalamnya. Dan Allah mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang berbuat syirik, aku haramkan baginya surga. Haram bagi pelaku syirik masuk surga kalau sebelum matinya dia nggak bertobat. Jadi sihir itu termasuk kesyirikan yang besar. Kemudian para ulama membagi sihir ada dua. Pertama, sihir hakiki. Sihir yang benar-benar, Pak, dilakukan dan terjadi, berpengaruh pada badan. Dalilnya adalah Al-Falaq ayat 4. Wa min syarrin nafatsati fil uqad. Jangan angqad ya. Kalau angqad salah bacanya itu, Pak. Enggak ada ikhfa di situ. Uqad.
Apa kata Allah? Dan dari kejahatan perempuan-perempuan tukang sihir yang meniupkan buhul. Jadi sihir itu nyata, ada, iya. Kita tidak boleh menolaknya. Karena beriman kepada yang gaib termasuk beriman dengan keberadaan sihir. Dan Nabi SAW disihir. Tapi Allah lindungi sihirnya masuk ke dalam sumur belakang rumah beliau. Dan terdapat padanya 3 buhul. Jadi kalau antum di rumah Pak, ada buhul, dia tukang sihir bikin buhulnya begini tuh. Nah, dibikin 3, 1, 2, 3. Itulah yang ditiupkan oleh tukang sihir. Nanti terkena orang lain atas izin Allah tentunya. Nah, buhul-buhul ini kalau ketemu dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pasti akan terlepas dengan sendirinya. Itu cara Islam. Bukan ngusir dengan setan, bukan, atau nangkap setan, enggak, bukan begitu cara Islam. Cara sunnah adalah cari buhulnya, lalu bongkar dengan 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbil. Kalau enggak ketemu buhulnya, ruqyah dia dengan ruqyah syar'i. Selesai. Dan ingat Pak, disihir. Kena sihir itu penyakit. Karena penyakit namanya ada obat. Setiap pengobatan butuh waktu atau tidak? Antum kepalanya pusing Pak, minum Panadol. Sekali belum, 2 kali belum. Yang ketiga baru namanya 3 kali sehari. Betul apa enggak? Sama pengobatan sihir juga gitu. Makanya jangan buru-buru. Dia mah enggak manjur itu ruqyahnya. Saya panggil yang manjur nih. Yang dipanggil tukang sihir. Kalian tahu bagaimana tukang sihir mengusir setan? Dia punya setan yang lain yang lebih besar dari setan yang ada pada orang yang kesurupan. Setan yang dia punya suruh usir itu setan lebih kecil. Setannya kabur yang kecil, datang setan yang baru. Itu cara tukang sihir. Islam melarang kita memanggil mereka. Panggillah Allah. Ya Allah, saudaraku terkena sihir, aku mohon kepadamu pertolongan. Bismillahi arqiq. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Gitu caranya. Enggak pegang-pegangan jempol, Pak. Apa setan takut dengan dipegang jempol? Setan enggak takut dengan dipegang jempolnya. Yang teriak siapa? Orangnya. Apa antum enggak kasihan ditekan-tekan itu orang? Tidak ada dalil setan itu ditekan nangis, tidak ada. Abu Hurairah pernah menangkap seekor apa sebuah setan ya? Seorang setan gitu ya. Apa namanya Pak kalau setan itu? Sebuah, seekor atau seorang? Pokoknya Abu Hurairah pernah menangkap setan yang mengambil harta zakat. Ini karomahnya Abu Hurairah, ditangkap setan itu, dipegang Pak. Karena wujudnya manusia. Dipegang, kata Abu Hurairah, akan aku adukan engkau kepada Rasulullah SAW. Jangan. Apa kata si setan ini? Aku ini kaum yang miskin. Jangan kau adukan. Oke sekali. Dikabarkan kepada Rasulullah. Kata Nabi, tunggu nanti temanmu itu akan datang lagi. Gitu. Bukan teman dalam arti teman. Orang itu nanti akan datang lagi gitu. Itu bahasa Arab. Datang yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga kata Abu Hurairah, aku akan laporkan kepada Rasulullah. Kata orang ini, kata si setan ini, jangan. Kalau kamu nggak laporkan aku, niscaya akan aku berikan sebuah rahasia. Apabila engkau membaca ayat kursi, setan tidak akan mengganggumu. Akhirnya dilepas lagi. Maka yang ketiga kalinya Abu Hurairah mendatangi Nabi SAW. Ya Rasulullah, orang itu begini, begitu sebagaimana malam pertama. Dan yang apa kata Nabi? Ucapannya benar, walaupun dia pendusta. Ucapan orang itu benar, walaupun dia pendusta. Jadi semua syaitan itu pendusta, Pak. Jadi syaitan sifat yang jelek yang melekat pada jin dan manusia. Jadi jin yang suka mengganggu kita itu namanya jin yang di dalam dirinya berakhlak syaitan. Nah, nanti mereka mengajarkan sihir tuh, Pak. Namanya sihir hakiki. Yang kedua, sihir hakiki ini mampu memberikan pengaruh pada tubuh, bisa sakit, bisa meninggal atas izin Allah. Yang kedua sihir tahyil,
Sihir ini yang memberikan pengaruh hanya kepada mata, enggak kepada badan. Contoh, sihirnya tukang sihir Fir'aun ketika melemparkan tali temali. Maka Nabi Musa pun tersihir sejenak. Kaget karena tali itu menjadi ular-ular kecil. Tapi di sisi tukang sihir tetap tali. Di sisi orang yang melihat ular. Itulah namanya takhyil. Mata kita dihayalkan. Masuk dalam pembahasan sihir takhyil adalah para pesulap. Makanya ulama akidah melarang, Pak. Melarang kita bermain sulap dan nonton sulap. Apalagi manggil tukang sulap. Kan termasuk sihir takhyil. Enggak boleh. Ya, walaupun itu kemampuan tangan. Apa kata Nabi Musa? Lemparkan dahulu. Ya, maksudnya lemparkan itu punya kamu. Maka tatkala para penyihir Fir'aun melemparkan tali temali tersebut, orang banyak menjadi takut melihat tali temali berubah menjadi ular. Nabi Musa pun melihat, Pak, di mata. Memang Allah turunkan firman-Nya, lemparkan tongkatmu. Ketika dilemparkan, semua mata melihat bahwa tongkat itu berubah menjadi bukan tahyil, tapi jelas mukjizat. Karena tukang sihir yakin ini bukan sihir. Karena tongkatnya betul-betul menjadi ular dan memakan semua ular-ular kecilnya. Maka bersujudlah mereka kepada Tuhannya Musa. Marahlah Firaun, dibunuhlah tukang sihirnya tadi. Gitu, Mbak. Ya, jadi kisah ini menunjukkan bahwa yang mengajarkan pertama kali sihir adalah syaiton. Jangan antum belajar sihir, Pak. Santet, apalagi, Pak? Guna-guna, jimat. Antum pengen ganteng, Pak Wawan pengen ganteng. Pak Wawan kan udah ganteng kan ya? Tapi dia kurang pede, Pak. Pengen ganteng, Pak Gino pengen ganteng. Kata orang lain, ente mau ganteng, oh di sono tuh ada orangnya. Gitu, Pak, orangnya ada di sono tuh. Kemudian kalian dikasih, Pak, bolpen. Bolpennya dengan cara dipakai di tiap subuh gitu. Nah, nanti ganteng. Kalau dicabut jelek lagi. Ya ngapain yang begitu antum ambil? Logis apa enggak, Pak Harto? Pengen ganteng tapi cuma subuh doang. Dan semuanya pasti pakai syarat, pasti. Dan syarat yang pertama, antum harus musyrik, harus kafir, harus baca Qur'annya di masjid, baca Qur'annya di WC, mengamalkan rapalan-rapalan tertentu, memanggil nama jin, pasti, Pak. Dan itu kami di dialog dengan beberapa tukang sihir di wilayah Depok. Ya. Tahu, Pak, pijat Cimande tahu? Yang ada di Banten dan lain-lain. Kalau antum sakit, Pak, antum sakit, kakinya patah, kaki patah nih. Misalnya kaki antum patah, dipegang sakit atau enggak? Dipegang. Luar biasa. Tapi antum sampai di sana, kaki antum dipukulin pakai balok, sampai pecah, enggak sakit. Bisa diterima oleh logika? Enggak bisa diterima, Pak. Oh, kaki kita patah aja sakit. Disenggol sakit, dipukul pakai kayu, enggak sakit. Saya bingung, saya tanya, pakai apa dia nggak sakit? Ada baca apa bacaannya, saya pengen tahu. Nggak dikasih tahu. Karena memang itu lafaz-lafaz sihir. Namanya mantra. Betul tidak? Jampe kalau kita bilang. Jampe mantra itu, Pak, dalam bahasa Arab namanya ruqyah. Tapi ada ruqyah yang syar'i, ada ruqyah yang syirki. Yang syar'i yang sesuai tuntunan Nabi, yang syirki yang pakai sihir. Di Ciledug ada, Pak, di Ciledug ada ibu-ibu. Kalau antum sakit apa aja, dijilat yang sakitnya itu oleh si ibu itu, sembuh. Mata antum sakit dijilat sembuh, perut antum sakit dijilat sembuh. Apa saja, Pak, yang berbahaya, ada orang yang sakit kelamin. Iya, dijilat juga sama dia. Waliyadhan billah. Sembuh. Dan kaum muslimin, wah mantep, kok mantep sih, gimana mantep sih? Tidak, kata Nabi, tidak ada kesembuhan dari pengobatan yang haram, tidak ada. Pasti menggunakan apa? As-sihr.
Jadi sihir itu nyata, iya, sihir nyata. Nabi SAW disihir, tapi Allah lindungi beliau. Dan kalau kalian dan saya pengen terlindung dari sihir, jangan tinggalkan yang wajib. Yang wajib itu tameng buat kita, Pak. Antum tinggalkan saya satu sholat fardu, antum terkena sihir. Bukan orang lain yang menyihir, setan yang disampingkan antum yang menyihir antum. Kata setan, oh, sekali nggak masalah, antum udah banyak kok ibadahnya. Coba lihat. Ya tidak, lama-lama 2 kali. Lama-lama semuanya, Pak. Coba lihat. Dikerjakan di bulan Rajab. Dosanya dibesarkan. Dolim. Orang yang tidak sholat itu dalam bahasa Arab namanya dolim. Karena melanggar batasan Allah. Nah, yang kedua, al-kahanah. Apa itu kahanah, Pak? Nabi bersabda, man ata arrafan au kahinan. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal dan kahinan, kahanah, dukun. Kalau tadi siapa? Pertama, tukang sihir. Tukang sihir ini gayanya, Pak. Gayanya tukang sihir selalu 3. Saya bertemu dengan pesulap merah. Tahu pesulap merah? Nah, karena dia orang yang suka jalan-jalan ketemu para dukun, itu saya diskusi. Coba antum sebutkan apa ciri-cirinya mereka. Minimal 3 Ustaz katanya. Yang pertama mendesah. Yang kedua bergetar. Ya, yang ketiga melompat. Itu cirinya, Pak. Ciri fisiknya itu. Bergetar. Mendesah. Melompat. Itu dia, cirinya itu. Dan saya bantu orang yang terkena syaitan. Itu kakak ipar saya. Kata kakak kandung saya, itu lihat tuh, lihat Abdul Aziz itu, matanya merah, giginya keluar. Mana, kata saya, mana giginya keluar, mana? Lihat, Pak. Di kaum muslimin itu sudah takut duluan, karena udah wujudnya ya tetap dia, Pak. Tapi kakak kandung saya ngeliat, lihat kukunya panjang-panjang. Mana kukunya panjang? Tidak ada. Jadi kita sudah takut duluan, kemudian membuat halusinasi. Oh, setannya begini. Aku macan. Ya macan lah keluar. Gitu. Ya. Jadi ada 3 ciri tuh, Pak, tukang sihir. Mendesah, bergetar, kemudian melompat. Itu ciri fisik. Ya. Ciri yang lain, bibirnya komat kamit, tapi nggak jelas. Kalau ditanya, nggak bakal dikasih tahu antum. Tanya apa sih yang diberukyah apa? Nggak dikasih tahu. Pasti begitu, Pak, tukang sihir. Yang kedua, al-kahanah, perdukunan. Yang disebut dengan dukun, Pak, dukun dalam bahasa akidah, orang yang mengaku bisa mengetahui yang gaib. Itulah dukun. Dikeluarkan dari dukun adalah dukun bingkai, dukun beranak. Itu semuanya bukan dukun yang bisa mengetahui yang gaib. Tapi dukun yang bisa mengetahui yang gaib, Pak, antum kayaknya ada aura khusus nih, Pak. Wah, pantesan, Pak, di belakang antum ada yang dompleng. Nah, itu orang ini dukun. Walaupun dia depannya Abdul Aziz. Maksudnya apa? Haji. Enggak sebab, Pak, yang namanya itu kemudian enggak jadi dukun, enggak sebab. Bahkan dukun banyak juga yang seperti kita. Baca Quran iya, zikir iya, tapi dia mengaku bisa mengetahui yang gaib. Kalau ditanya, Pak, saya kehilangan barang, di mana barangnya? Bentar, saya sholat dulu sebentar ya. Dia masuk kamar, katanya sholat hajat. Saya sempat pergok, saya buka, lagi menghadap timur, bukan menghadap mana ini? Barat kan kalau kiblat, kalau dia menghadap timur. Coba lihat. Kata dia, yang ngambil itu, Pak, nggak jauh nggak dekat, sambil megang kepalanya. Nggak jauh nggak. Ya saya juga tahu kalau kayak gitu, Pak. Yang ngambil nggak jauh dan nggak dekat. Iya emang itu pasti. Orangnya gimana ya? Orangnya nggak tinggi nggak pendek. Ya iya memang. Emang iya begitu kan? Nggak tinggi nggak pendek. Gitu. Ada ciri-ciri lain. Wah, kalau ciri-ciri lain saya belum dapat. Itu biasanya perlu mahar. Nah, barulah perlu mahar itu antum. Berapa maharnya? Maharnya dicari yang susah. Maharnya ayam hitam, palanya hitam, matanya hitam, kakinya hitam, lidahnya hitam.
Saya nggak bisa dapat, kata pasiennya. Bisa diganti dengan mahar. Berapa? 500.000 minimal, 500.000 keluar Pak. Cuman pengen tahu siapa yang ngambil barang kita. Dan itu nggak dikasih tahu, yang dikasih tahu nggak tinggi, nggak pendek, nggak jauh, nggak deket. Ya antum kan jadi zon sama tetangga. Iya. Maka terjadilah permusuhan antara kaum muslimin. Pasti yang dituduh siapa? Orang deket pasti, tetangga. Akhirnya tetangga antum yang ribut sama antum, nih dia nih yang nyantet saya nih, yang ngambil barang saya dia. Coba jadi ribut gitu. Itulah jahatnya produk. Maka di zaman Nabi Pak, setiap dukun dipenggal lehernya. Maka di Arab Saudi tidak ada dukun. Dan kaum muslimin yang coba-coba bikin jimat di sana ditangkap oleh askar. Betul apa betul? Kebanyakan kaum muslimin di Indonesia Pak ditangkap askar karena ngeguntingin kiswah Ka'bah. Nanti akan dilaporkan ke dukunnya supaya jadi jimat yang memberkahi usaha mereka. Waliyadzubillah. Ya, kan antum juga dengar kan ada orang pakai jam, cincin, kalung, gitu. Tapi diisi. Nah, yang ngisi-ngisi ini dukun. Nggak ada lain. Walaupun depannya hak, gitu. Haji maksudnya. Ya, jadi jangan ke situ Pak pemahaman kita. Setiap orang yang mengaku bisa mengetahui gaib, dialah dukun dalam bahasa Arab. Enggak boleh. Karena Allah mengatakan dalam surat An-Naml ayat 65. Itu bantahan kepada setiap orang yang ngaku-ngaku yang gaib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul Muhammad katakan ini, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illa Allah." Muhammad katakan ini kepada seluruh manusia, sahabatmu kayak orang-orang musyrikin Quraisy, tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit dan di bumi kecuali udah selesai Pak. Nah, kalau kita beriman dengan Islam selesai, udah dukun itu mati dengan sendirinya. Cuman kita takut. Kita takut disantet, takut diguna-guna. Kita takut begini begitu. Kenapa antum takut dengan orang yang dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya? Bahkan Nabi mengatakan hukuman bagi orang-orang perdukunan penggal lehernya. Tapi oleh penguasa, bukan Pak Darmawan yang menggal, bukan. Penguasa menangkap penggal lehernya. Memang dukun itu menghancurkan tatanan keharmonisan kehidupan masyarakat kaum muslimin dan manusia secara utuh. Lihat orang-orang barat yang kafir Pak. Orang barat yang kafir tahu, Amerika, Australia. Yang mereka kafir kepada Allah, gak suka dengan perdukunan, gak suka. Karena mereka tahu perdukunan itu dusta. Kenapa dukun bisa mengetahui yang gaib? Siapa yang bisa tahu? Kenapa dukun itu bisa mengetahui yang gaib? Padahal Allah mengatakan tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Mereka bersekutu dengan syaitan dari kalangan jin, karena Allah mengabarkan para jin setiap hari berundak-undak ke langit. Ngapain? Mencuri berita. Wa ja'alna rujuman lisyayatin, lalu Allah jadikan bintang-bintang yang berekor itu, jadi bintang berekor itu Pak, itu pelempar kepada syaitan. Bukan sekadar wah bintang berekor komet, wah begini begitu. Minta kamu, ayo minta bintang. Itu bintang yang lagi ngelempar syaitan. Allah yang mengatakan, wa ja'alna rujuman lisyayatin. Kami jadikan bintang-bintang itu melempari syaitan yang mencuri berita dari langit. Begitu sampai ke atas, timpa bintang. Pas, turun lagi. Sempat dengar sedikit, kata Nabi, para dukun ini menggunakan jasa jin-jin yang jahat. Mereka mencuri sedikit berita dari langit, kemudian mereka kabarkan kepada para dukun dengan 1000 kedustaan. Satu yang benar, sisanya dusta. Jadi kita mesti pahami nih Pak, karena banyak manusia Islam, mungkin termasuk di antaranya kita, pernah menuju dukun. Orang yang bisa mengetahui yang gaib. Ya, tidak boleh. Termasuk perdukunan adalah zodiak. Tahu zodiak Pak? Pak Marioto lahir bulan apa? April. Kalau April itu bintangnya apa kira-kira?
Hah? Aries, misalnya Aries gitu ya. Misalnya gitu kan, dicari Aries. Wow, kata Pak Marioto ya Pak ya. Pak Marioto, keuangan lagi bagus, ya, kesehatan lagi prima. Asik juga. Lihat, percaya kita. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mendatangi Arafan, tukang ramal, cuman sekedar bertanya, nggak dibenarkan, sholatnya tidak diterima 40 malam. Datangin dukun, tukang ramal, baca zodiak, nggak dibenarkan, 40 hari sholatnya nggak diterima. Kalau dibenarkan, kata Nabi yang mulia, dia kufur terhadap ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak main-main Pak itu Pak, ngedatangi dukun dan tukang ramal. Kita mah asik-asik saja. Habis penyakit saya nggak sembuh-sembuh. Kenapa mendatangi mereka? Kenapa nggak datangi tukang urut, tukang totok, yang menggunakan Bismillah lah misalnya. Ya atau siapa saja kayak dokter yang nggak Islam tapi bisa nyuntik. Kan pada Marman disuntik tuh, hati-hati suntik-suntikannya itu. Ada suntikan yang boleh, suntikan yang nggak boleh. Yang nggak boleh suntikan yang di gang-gang tuh, di bawah jembatan, pada nyuntik anak-anak itu nggak boleh. Kalau disuntik sama dokter ahlinya silakan. Ya, jadi hati-hati Pak nih. Ya, perdukunan itu bisa membuat kesyirikan. Karena sumber kesyirikan yang pertama tadi apa? Sihir. Yang kedua, perdukunan. Masih bisa? Satu lagi ya. Yang ketiga, at-tatayyur. Apa itu tatayyur Pak? Dari kata toirun, burung. Di zaman dulu. Kalau orang-orang Arab pengen kerja, ada burung keluar. Ke kiri, nggak jadi berangkat. Kalau ke kanan, jadi berangkat. Gitu. Di kita Pak, kalau ada burung, ada yang mati. Gitu. Ya, namanya tatayyur. Tatayyur adalah anggapan sial dengan apa yang dia lihat, atau yang dia dengar, atau yang menimpa dirinya. Yang dia lihat burung, yang dia dengar suara burung. Saya sempat bertemu dengan sopir ALS tuh Pak. Dulu masih ada nama terminal kita di sini Pak. Bukan Kampung Rambutan, dulu apa? Cililitan itu. Sopir-sopir luar kota. Ya, alhamdulillah tuh Pak, ngaji juga tuh Pak ya. Jadi mereka sempat bingung, lagi jalan Pak ke daerah Komering sana, lewat kucing hitam. Wah, ditabrak sih sama si sopir. Wang, itu satu mobil Pak, protes. Pak sopir gimana nih kucing hitam? Sopir udah ngaji Pak. Kata sopir begini, kalau saya berhenti kalian mati. Jadi mendingan yang mati yang mana? Kalian atau kucing? Iya, orang nggak bisa pelan kok. Ini nabrak kucing emang kenapa Pak? Apa masalahnya? Kecuali antum sengaja nyari kucing, antum tabrak. Ini antum lagi bawa kenceng motor, mobil, menyelamatkan nyawa manusia. Kata mereka, satu mobil Pak, kamu dulu, ya nanti kita sial. Ya haula wala quwata, sial apanya, kata si sopir. Saya menyelamatkan kalian, kalau saya rem mendadak mati kalian semua. Lihat Pak, akidah yang kuat dibangun di atas Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau boleh sekarang saya tanya, kalau kalian di rumah punya kucing Pak, dan punya anak satu orang, punya duit 10.000, kalian kasih siapa tuh makanan? Kucing atau anak kalian? Walaupun kucingnya mati. Iya kan? Iya, mau ngapa? Kita dahulukan manusia. Kata Nabi yang mulia, darah seorang muslim lebih mulia dari hancurnya Ka'bah Baitullah. Masa kita ridho Pak, kucing dia dahulukan daripada anak kita. Anak kita kecil belum bisa nyari makan sendiri. Kalau kucing, lepas aja Pak, dia bisa nyari makan sendiri. Jadi ini akidah yang dibangun Pak oleh para ulama-ulama agar manusia bisa mana yang didahulukan oleh dia. Anggapan sial itu berbahaya Pak, tatoyur. Dulu kalau kedutan. Tandanya ada apa kalau kedutan? Pak Marioto, kalau kedutan dulu. Hah? Mau nangis, kuping berdenging. Ada yang ngomongin. Akhirnya Pak Sugino sama Pak
Supono ribut gara-gara lu ngomongin saya. Ya kagak, kok bisa berdenging? Dia berdenging ya punya penyakit lah. Bisa dipahami Pak? Barakallahu fiik. Jadi tatoyur adalah salah satu dari perbuatan syirik. Nabi mengatakan nih Pak. Kata Nabi bukan kata saya. Atiyaratu syirkun. Ya, menganggap sial adalah kesyirikan. Jadi menganggap sial itu kesyirikan Pak, tidak boleh. Jadi gimana dong misalnya Pak Hafid, Pak Darmawan lagi jalan, kena batu kesandung. Jangan bilang sial, jangan. Ucapkanlah bismillah. Selesai. Jangan sial nih hari ini. Enggak ada hari sial, tidak ada. Enggak ada bulan sial, enggak ada tahun sial dalam Islam. Semua hari, bulan, tanggal, tahun semuanya jahit di sisi Allah. Dia menciptakan itu semuanya buat kita. Di Indonesia ini Pak ada malam Jumat Kliwon. Menyeramkan, betul apa betul? Menyeramkan. Dalam Islam barang siapa yang mati di malam Jumat atau di hari Jumat, dia terlindung dari azab kubur, malah ditakutin malam Jumat. Barang siapa yang baca Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat, dia mendapatkan 2 cahaya di antara 2 Jumat, ditakutkan malam Jumat. Gimana sih kita ini? Sekarang udah paham ya? Nggak ada malam Jumat yang greget, nggak ada. Malam Jumat afdol. Bahkan para sahabat Nabi kalau malam Jumat Pak begadang, baca Quran, menghafalkan Quran, memuliakan karena hari Jumat hari raya kaum muslimin. Nabi yang mengatakan al-jumu'ah idan lakum. Hari Jumat itu hari Id bagi kalian. Makanya antum mandi, pakai baju yang bagus, duduk di masjid, pulang makan, kan begitu. Hari raya. Bisa dipahami teman-teman? Barangkali sampai sini ya pembahasan kita Pak Nur Hamid, sampai ke at-tatayur. Bulan depan atau nanti selanjutnya kita akan bahas menyembelih selain untuk Allah. Yang kedua bernazar untuk selain Allah. Yang berikutnya isti'adzah bi ghairillah. Ini dia Pak. Isti'adzah bi ghairillah maksudnya apa Kak? Numpang-numpang orang bidayah mau lewat, itu dia. Namanya minta tolong kepada selain Allah. Yang berikutnya du'a'u ghairillah, berdoa kepada selain Allah. Yang berikutnya al-i'tiqadu fin nujum wal anwa, meyakini kebenaran tukang nujum atau perbintangan dan rembulan. Al-i'tiqadu anna ghairallah yanfa'u aw yadur, meyakini bahwa selain Allah bisa memberikan mudarat. Seperti siapa? Nyi Roro Kidul dan yang semisalnya. Dalam Islam Pak nggak boleh seorang pun meyakini bahwa jin itu bisa memberikan manfaat atau bisa menolak mudarat. Jadi kalau antum lewat mampir di suatu tempat, bacanya apa? Jangan numpang-numpang orang al-bidayah mau lewat. Jangan, bacanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Itu yang diajarkan Nabi Pak. Kalau antum singgah di tempat, mau angker kek, mau nggak angker kek, mampir ke rest area, lagi pulang kampung mampir ke rest area, baca itu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Ke pom bensin a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Jadi antum dijaga sama Allah setiap saat. Kalau numpang-numpang, emang siapa yang numpang? Kita beli jalan itu, bayar tolnya. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Habis Pak. Kita jawab. Bagi yang mau bersoal jawab, saya persilakan. Di tengah Pak Ahmad. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Bagaimana dengan kehidupan jin? Antum jin atau manusia? Nah, maka kita disuruh Pak untuk fokus kepada diri kita. Adapun mereka nggak disuruh kita untuk mempelajarinya. Kenapa Nabi SAW nggak datangin kaum jin Pak? Nabi yang didatangi kaum jin. Nabi nggak mendatangi kaum jin. Nabi yang didatangi oleh jin untuk membacakan Al-Quran. Kisah ini membuat kita memiliki faedah. Jangan cari-cari jin. Karena kita manusia. Dan jin juga nggak pernah nyanyari kita Pak.
Kenapa jin mendatangi manusia? Siapa yang tahu? Dipanggil. Iya, minta bantuan jin, datang dia. Dan yang datang itu kemungkinan jin Islam, kemungkinan jin non-Islam. Mana yang tahu orang datang itu assalamualaikum pasti Islam? Siapa yang tahu orang jin itu nggak kelihatan? Ya tidak, goib. Makanya nggak boleh menikah dengan kaum jin. Wanita manusia tidak boleh menikah dengan laki jin, atau sebaliknya, laki-laki manusia menikahi perempuan jin. Dari mana dia tahu yang datang itu istrinya atau suaminya? Kan jin itu bisa berubah kan? Hari ini mungkin menjadi istrinya, besok mungkin wah di sono ada lagi. Akhirnya dia bermaksiat juga. Jin itu sama seperti kita. Dia beranak pinak. Ada pengajiannya, ada. Yang kafir ada. Yang malas ibadah banyak. Ada sekolahannya, ada masjidnya, ada gereja. Sama. Hanya Allah dan Rasulnya tidak membahas itu lebih dalam. Kenapa? Bukan urusan manusia. Kita punya kewajiban dan hak yang lebih besar. Allah mengatakan apa dalam surat Ad-Dariyat? Wa ma khalaqtul jinna wal insa, kuciptakan jin dan manusia bukan untuk kalian cari tahu kehidupan mereka, tidak, untuk masing-masing beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi nggak boleh kita cari tahu tentang jin, tidak boleh, kecuali yang ada dalilnya. Seperti jin yang suka gangguin Pak Sugino kalau sholat Allahu Akbar, iki berapa rakaat ya? Lali aku. Nah itu namanya jin khonzab atau khinzib. Nama jinnya itu Pak. Nah tapi jangan dicari khonzab alamatnya di mana. Jangan. Nggak perlu antum tahu cari khonzab, karena hadisnya cuma segitu. Udah cukup. Ada jin Pak yang suka dorong-dorong barang. Apa namanya? Benda-benda. Kalau antum suka dengar ada kresek-kresek di rumah, ada jin yang tugasnya dorong-dorong begitu. Jangan dicari tahu. Udah aja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selesai sudah. Karena ada jin yang bisa diusir, ada jin yang nggak bisa diusir. Jin apa yang nggak bisa diusir di rumah? Jin yang ada di kamar mandi. Kata Nabi, jika kalian masuk kamar mandi, bacalah Bismillahi, Allahumma ini a'udzubika minal, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Antum ruqyah tuh jin nggak bakal keluar. Kenapa? Tempatnya di situ. Makanya kenapa Pak ada orang yang di kamar mandi lama banget. Dia main handphone kamar mandi sambil BAB, bisa kena jin dia Pak. Kena gangguan jin. Kan Nabi melarang kita berlama-lama di hammam, kamar mandi, nggak boleh. Nggak boleh lama-lama di kamar mandi. Begitu selesai buru-buru, jangan asik aja tuh baca WA dan lain-lain. Kalau orang barat Pak di kantor-kantor itu mereka bawa koran kan, kalau buang air baca koran. Gitu. Habis baca buru-buru, kita lanjutin tuh baca koran, balas WA dan lain-lain. Ini ngapain di kamar mandi? Ya. Jadi jangan kalian cari tahu kehidupan para jin, karena Allah nggak nyuruh. Kalian disuruh oleh Allah untuk mempelajari kehidupan kalian sebagai seorang manusia. Jadi kalau ada orang yang saya terkena setan khanzab nih, kenapa? Kalau sholat saya lupa rakaatnya berapa? Ya udah, kata Nabi beristiazah, kemudian meludah 3 kali ke bagian kiri. Maka sejak itu sahabat itu nggak terkena lagi gangguan berapa rakaat nih, saya nggak terkena. Tanpa harus mencari khonzab itu setannya tinggal di mana dan lain-lain. Kemudian ada sekarang Pak, namanya tes korin. Apa namanya? Bukan tes, namanya apa sih? Lagi viral tuh di YouTube. Jadi korinnya dites, tes khodam. Jangan percaya Pak. Saya mau tanya kalian, korin khodam goib atau enggak? Kalau goib, An-Naml 65 itu balasannya. La ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Tidak ada yang tahu. Ustadz, kiai, ulama, para habib yang bilang mengenal yang goib, antum lari darinya. Tidak boleh. Bahkan Nabi SAW tidak tahu yang goib. Kenapa Nabi tahu yang goib? Pak Harto. Kenapa Nabi tahu bahwa nanti penduduk neraka kebanyakan perempuan? Para goib. Dari mana Nabi tahu? Wahyu. Kalau Nabi nggak diwahyukan nggak tahu yang goib Pak. Jadi Nabi SAW sendiri nggak tahu yang goib. Beliau tahu yang goib karena Nah sekarang kita bisa tahu yang goib. Pak Sugino bukan Nabi, nggak terima wahyu. Bisa dipahami? Barakallah. Nah, siapa lagi? Pak Wawan. Begini Ustaz, saya sering menemukan kalau di kampung-kampung itu di belakang itu tuh ada tulisan ya, ada SIM 8 gitu di belakang.
di belakang pintu ditulis seperti itu termasuk juga ini Pak Ustaz. Iya, itu panggilan Pak. Ya ada lafaz-lafaz Allah Pak yang kalian nggak boleh salah ngomongnya Pak. Misalnya Pak Gino coba sebut Allah. Allah. Pak Marioto Allah. Iya jelas. Tapi ada orang mengucapnya Allah, betul tidak? Nah, Allah itu Pak nggak mentasdid lam. Lamnya nggak tebal, nggak Allah, nggak Allah. Allah itu Pak artinya sesembahan. Kalau Allah sesembahan yang berhak disembah. Beda dikit artinya. Ya, iya kana, pakai tasdid nggak? Iya kana. Artinya apa tuh? Iya kana budu. Apa artinya? Iya kana budu. Kak di situ kan kamu. Iya hanya kepadamu. Antum tarik tasdidnya tuh. Jadinya engkau matahari. Cuma tasdid saja Pak, berubah. Allah punya nama Al-Jabbar. Al-Jabbar. Dengan mentasdid huruf ba. Antum panggil Al-Jabar, salah satu nama jin yang suka masuk ke ibu-ibu majelis taklim. Namanya Al-Jabar. Karena manggilnya ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar, bukan ya Jabbar. Satu huruf Pak berdampak negatif tuh di sisi tubuh manusia. Maka kenapa kita suruh belajar? Suruh belajar ngaji, belajar tajwid supaya lafaz antum benar. Allahu Akbar. Ucapkan itu. Dan sekarang orang-orang Nasrani selain Islam mampu mengucapkan itu kan? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Orang-orang Los Angeles Pak yang kafir ketika ditanya, Anda selamat? Alhamdulillah. For God's sake kata mereka. Demi Allah aku selamat. Udah seperti biasa. Loh kok kita orang muslim Indonesia nggak bisa mengucapkan Allah atau menyebut nama-nama selain nama-nama Allah? Allah punya nama ya Jabbar, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahman, ya Kudus, ya Aziz. Maka bacalah sesuai dengan yang tertulis di situ. Jadi kalau salah sedikit Pak, yang dipanggil bukan Allah. Siapa yang dipanggil? Selain Allah. Nanti ada namanya du'a'u bi ghairillah. Memanggil selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Apa maksudnya Pak Supono? Berdoa kepada selain Allah. Memanggil selain Allah Pak, dipanggil. Antum lagi kesakitan antum panggil, wahai fulan sembuhkan aku. Itu namanya berdoa kepada selain Allah. Yang dipanggil bukan nama-nama Allah. Bisa dipahami? Nah, jadi gimana dong kalau ada itu? Ya kalau emang antum tahu artinya dan artinya buruk, tutup aja pakai lakban gitu ya. Atau ganti aja dengan yang lain. Misalnya tata cara sholat, nah ganti gitu ya. Dan jangan Pak rumah kita tuh ditempel-tempel macam-macam Pak. Kalau antum lihat Nabi SAW rumahnya Pak, masuk ke rumah beliau, polos itu Pak, kayak seperti ini, nggak ada hiasannya macam sama sekali nggak ada. Beliau orang yang nggak membuang-buang harta beliau buat perhiasan-perhiasan. Bukan nggak boleh kita ikuti beliau lebih afdal. Demikian kawan, habis waktunya. Teman-teman sekalian barangkali demikian, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah memasukkan ke dalam dada kita akidah yang sahih, datang dari Al-Quran dan hadis yang sahih, mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai kita diwafatkan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.